There's a whole fleet of them. Look on the ASA. Urgent concern filing in May 20. Bayangkan, selama puluhan tahun, siapapun yang mengaku melihat UFO sering dianggap hanya berhalusinasi atau percaya teori konspirasi. Namun, sesuatu berubah. Pada tahun 2017, dunia dikejutkan oleh bocornya video yang direkam pilot Angkatan Laut Amerika Serikat. Objek misterius itu bergerak dengan cara yang sulit dijelaskan. Yang lebih mengejutkan, pemerintahan Amerika Serikat tidak menyangkal keberadaan video tersebut. Mereka justru mengakuinya sebagai rekaman asli. Sejak saat itu, istilah UFO perlahan diganti menjadi UAV atau Unidentified Anomalous Phenomena, dan pembahasannya mulai masuk ke sidang Kongres Amerika Serikat. Apakah ini bukti adanya teknologi asing? Apakah ada kehidupan di luar bumi? Atau semua ini hanyalah kesalahpahaman yang dibesar-besarkan? Dalam video kali ini, kita akan menelusuri perjalanan misteri UAV mulai dari rekaman militer modern hingga kisah Roswell dan Area 51. Kita juga akan membedakan mana yang merupakan fakta yang telah dikonfirmasi, mana yang masih berupa klaim, dan mana yang belum memiliki bukti yang cukup. Selama beberapa dekade, istilah UFO atau Unidentified Flying Object selalu identik dengan piring terbang, makhluk luar angkasa, dan berbagai teori konspirasi. Akibatnya, setiap laporan mengenai benda terbang yang tidak dikenal seringkali langsung dikaitkan dengan kehidupan di luar bumi, meskipun belum ada bukti yang cukup untuk mendukung anggapan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, para peneliti dan pemerintahan Amerika Serikat mulai menyadari bahwa istilah UFO membawa terlalu banyak asumsi. Sebuah objek yang tidak dapat dikenali belum tentu merupakan pesawat alien. Bisa saja objek tersebut adalah fenomena alam yang belum difahami, atau teknologi militer rahasia, gangguan pada sensor, atau memang sesuatu yang hingga kini belum dapat dijelaskan. Karena alasan itulah istilah UAV atau Unidentified Anomalous Phenomena mulai digunakan secara resmi. Berbeda dengan UFO yang hanya merujuk pada benda terbang, UAV memiliki cakupan yang lebih luas. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan berbagai fenomena yang teramati di udara, luar angkasa, bahkan dalam beberapa laporan juga mencakup objek yang tampak berinteraksi dengan lautan, tetapi belum dapat diidentifikasi berdasarkan data yang tersedia. Perubahan istilah ini bukan sekedar pergantian nama. Tujuannya adalah agar setiap laporan dapat diteliti secara ilmiah tanpa langsung diarahkan pada kesimpulan tertentu. Dengan kata lain, pemerintah ingin memisahkan fakta dari spekulasi. Meskipun begitu, pergantian istilah tersebut justru memicu rasa penasaran masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa pemerintahan tiba-tiba mulai membahas fenomena yang selama puluhan tahun dianggap tidak serius? Apakah ada penemuan baru? Ataukah selama ini memang ada informasi yang belum pernah diungkap kepada publik? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membawa kita kepada sebuah peristiwa yang mengubah cara dunia memandang fenomena ini. Semuanya bermula dari sebuah pertemuan tak terduga di langit Samudra Pasifik pada tahun 2004. Pada bulan November 2004, Angkatan Laut Amerika Serikat sedang mengadakan latihan rutin di lepas pantai California Selatan. Latihan tersebut melibatkan kelompok tempur kapal induk USS Nimitz, salah satu armada paling canggih yang dimiliki Amerika Serikat. Di tengah latihan, operasi radar di kapal penjelajah USS Princeton mulai mendeteksi objek-objek aneh. Selama beberapa hari, radar mereka menangkap benda-benda yang muncul di ketinggian sangat tinggi, kemudian turun dengan cepat hingga mendekati permukaan laut dalam waktu yang sangat singkat. Awalnya, para operator mengira radar mereka mengalami gangguan. Namun, setelah sistem diperiksa dan dipastikan berfungsi normal, objek-objek tersebut masih terus bermunculan. Karena dianggap tidak biasa, komando akhirnya memutuskan untuk mengirim pesawat tempur FA-18 Super Hornet guna melakukan identifikasi secara langsung. Salah satu pilot yang menerima perintah tersebut adalah Komandan David Fravor bersama rekan-rekannya. Saat mereka tiba di lokasi yang ditunjukkan radar,
tidak ada pesawat lain yang terlihat di langit. Namun, perhatian mereka segera tertuju pada permukaan laut. Mereka melihat air laut bergejolak seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar berada tepat di bawah permukaan. Di atas area itu tampak sebuah objek berwarna putih berbentuk lonjong menyerupai permen tic-tac, tanpa sayap, tanpa baling-baling, tanpa knalpot, dan tanpa tanda-tanda sistem pendorong yang biasa ditemukan pada pesawat modern. Menurut kesaksian David Fraport, objek tersebut bergerak dengan cara yang tidak biasa. Ketika ia mencoba mendekat, benda itu seolah-olah merespon pergerakan pesawatnya. Beberapa saat kemudian, objek tersebut melesat pergi dengan kecepatan yang sangat tinggi hingga menghilang dari pandangan hanya dalam hitungan detik. Yang membuat peristiwa ini semakin menarik adalah laporan dari operator radar. Mereka menyatakan bahwa sesaat setelah objek itu menghilang, radar kembali mendeteksinya di lokasi lain yang berjarak puluhan mil dari tempat sebelumnya, seolah-olah benda tersebut berpindah dalam waktu yang sangat singkat. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai insiden tic-tac. Selama bertahun-tahun, kisah tersebut hanya diketahui oleh kalangan terbatas di lingkungan militer. Namun, semuanya berubah ketika informasi mengenai kejadian ini mulai terungkap kepada publik lebih dari 1 dekade kemudian. Lalu, bagaimana dunia akhirnya mengetahui keberadaan insiden ini? Dan mengapa pemerintah Amerika Serikat akhirnya mengakui bahwa rekaman tersebut memang asli? Itulah yang akan kita bahas pada bagian berikut. Selama lebih dari 1 dekade, insiden tic-tac hanya menjadi cerita yang beredar di kalangan terbatas. Sebagian masyarakat bahkan tidak pernah mendengar kejadian tersebut. Namun pada tahun 2017 semuanya berubah. Pada tanggal 16 Desember 2017, surat kabar The New York Times menerbitkan sebuah laporan yang mengejutkan dunia. Laporan itu mengungkap keberadaan sebuah program rahasia Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang selama bertahun-tahun menyelidiki laporan mengenai fenomena udara yang tidak dapat dijelaskan. Dalam laporan yang sama, dipublikasikan pula beberapa rekaman yang diambil oleh kamera inframerah pesawat tempur Angkatan Laut Amerika Serikat. Video-video tersebut kemudian dikenal dengan nama tic-tac, gimbal, dan go-fast. Rekaman itu memperlihatkan objek-objek yang tampak bergerak dengan cara yang tidak biasa menurut para pilot yang mengamatinya. Dalam salah satu video, terdengar percakapan para pilot yang terdengar terkejut saat mencoba mengikuti objek tersebut. Publik pun segera bereaksi. Sebagian orang menganggap rekaman itu sebagai bukti kuat adanya teknologi yang belum dikenal. Sebagian lainnya berpendapat bahwa fenomena tersebut masih mungkin bisa dijelaskan sebagai kesalahan sensor, ilusi optik, atau teknologi militer yang belum dipublikasikan. Perdebatan semakin memanas ketika pada tahun 2020, Departemen Pertahanan Amerika Serikat secara resmi menyatakan bahwa ketiga video tersebut memang merupakan rekaman asli yang diambil oleh personel Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun, penting untuk dipahami bahwa pengakuan tersebut bukan berarti pemerintah menyatakan objek dalam video itu adalah pesawat luar angkasa. Yang diakui hanyalah keaslian rekamannya. Hingga kini, pemerintah Amerika Serikat tetap menyebut objek-objek tersebut sebagai sebuah fenomena yang belum dapat dijelaskan. Perbedaan inilah yang seringkali disalahpahami. Rekaman tersebut adalah nyata, tetapi identitas objek yang terekam masih belum dapat dipastikan. Disinilah batas antara fakta dan spekulasi harus dijaga. Selama bertahun-tahun, laporan mengenai UFO atau UAP jarang dibahas secara terbuka oleh pemerintah Amerika Serikat. Sebagian besar dokumen terkait fenomena tersebut berada di lingkungan militer dan badan intelijen. Namun, setelah berbagai rekaman UAP menjadi perhatian publik, tekanan agar pemerintah memberikan penjelasan semakin besar. Masyarakat, media, dan anggota Kongres mulai mempertanyakan apa sebenarnya yang diketahui oleh militer mengenai fenomena tersebut. Pada tahun 2022, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 5 dekade, Kongres Amerika Serikat menggelar sidang terbuka yang membahas fenomena UAP. Sidang ini menjadi momen bersejarah karena isu yang sebelumnya sering dianggap tabu kini dibahas secara resmi di hadapan publik.
Dalam sidang tersebut, para pejabat pertahanan menjelaskan bahwa memang terdapat sejumlah laporan mengenai objek di udara yang hingga saat itu belum dapat diidentifikasi secara pasti. Mereka juga menegaskan bahwa setiap laporan akan diselidiki, terutama jika berpotensi memengaruhi keselamatan penerbangan atau keamanan nasional. Pemerintahan Amerika Serikat kemudian membentuk sistem pelaporan yang lebih terstruktur agar personel militer dapat melaporkan kejadian serupa tanpa khawatir mendapat stigma atau dianggap tidak profesional. Beberapa tahun kemudian, perhatian publik kembali meningkat ketika seorang mantan pejabat intelijen Angkatan Udara Amerika Serikat bernama David Grush memberikan kesaksian di hadapan Kongres. David menyatakan bahwa ia memperoleh informasi dari sejumlah sumber yang menurutnya dapat dipercaya mengenai adanya program rahasia pemerintah yang diduga berkaitan dengan material atau kendaraan berteknologi tidak dikenal. Pernyataan tersebut segera menjadi berita utama di berbagai negara. Sebagian orang menganggapnya sebagai pengungkapan besar, sementara yang lainnya mengingatkan bahwa kesaksian tersebut sebagian besar didasarkan pada informasi yang diterima David dari orang lain, bukan pada bukti fiksi yang ia tunjukkan secara langsung kepada publik. Hingga saat ini, klaim-klaim tersebut masih menjadi bahan penyelidikan dan belum dibuktikan secara terbuka melalui bukti yang dapat diverifikasi oleh masyarakat. Meski demikian, sidang-sidang di Kongres menunjukkan satu perubahan besar. Jika dahulu fenomena UAP sering diabaikan, kini pemerintah memilih untuk menelitinya secara lebih serius dan terbuka.